Dampak IKN Nusantara, NASA ungkap hutan di Kaltim menyusut, OIKN sebut pohon eukaliptus jadi faktor. Foto satelit NASA itu memperlihatkan kondisi hutan pada 26 April 2022 dan 19 Februari 2024 yang kembali viral setelah diunggah ulang oleh sebuah akun di sosial media X. Menanggapi hal ini, Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita IKN, Pungki Widyarianto menjelaskan bahwa sebelum pembangunan dimulai pada 2022, area IKN didominasi tanaman industri terutama eukaliptus. Oleh karena itu, Pungki menduga perubahan yang terlihat di citra satelit mencerminkan aktivitas pengelolaan hutan tanaman industri yang sudah berlangsung sebelumnya. Otorita IKN menegaskan pembangunan kota ini tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan. Dari total luas 252.660 hektar, hanya 25% yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sementara 75% lainnya akan direforestasi dengan berbagai jenis pohon khas Kalimantan. Dalam 10 tahun masa jabatan Pak Jokowi, Indonesia kehilangan 4,3 juta hektar hutan. 17 Surat Cinta adalah sebuah film dokumenter karya Dani Laksono yang juga menyutradarai Sexy Killers. Film 17 Surat Cinta memotret bagaimana nasib hutan di seluruh Indonesia dari Aceh hingga ke Papua. Mengangkat kisah perjuangan masyarakat sipil yang memberikan 17 surat dan laporan pada pemerintah tentang adanya deforestasi ilegal yang terus berlanjut di Suaka Marga Satwa, Rawasingkil, Aceh. Berada di kawasan ekosistem Leuser yang dimana menjadi tempat 4 satwa ikonik hidup di alam liar. Penetapan Suaka Marga Satwa Rawasingkil sejak 1998 yang harusnya dilindungi, ternyata sejak 2015 mulai ada perusakan lingkungan dan di tahun 2022 angka kehilangan hutannya semakin drastis. Tempat yang menjadi lokasi terpadat orangutan dalam ekosistem yang diakui dunia, sebagian area hutannya dibuka dan ditanami tanaman industri sawit. Bahkan dalam penelusuran, tanah yang dibuka di Suaka Marga Satwa Rawasingkil diperjualbelikan hingga ada dugaan kehilangan hutan mencapai 2.000 hektar lebih. Dan tentu masih banyak sekali hutan-hutan di Indonesia yang dibuka untuk lahan. 194 perusahaan sawit nekat babat hutan lebih dari 1 juta hektar secara ilegal. Dan parahnya lagi, mereka ini nggak ada niat buat urus izin tanahnya. Menteri ATR BPN Nusron Wahid baru aja ngebongkar fakta mengejutkan teman-teman, yang dimana ada 194 perusahaan sawit yang udah menguasai lahan seluas 1081 juta hektar, tapi belum daftar hak atas tanah alias HAT. Artinya apa ya? Artinya mereka ini diduga main serobot hutan, termasuk hutan lindung dan hak adat buat ditanami sawit. Nah, yang dimana kalau kita total, dari total 537 perusahaan sawit yang terdaftar, cuma ada 193 yang udah beres izin HT. Sementara 150 perusahaan lainnya masih dalam tahap identifikasi buat dicek apakah mereka juga ngerusak hutan atau enggak. Nah, hal ini juga sinkron teman-teman dengan konten gue beberapa minggu lalu yang juga ngebahas soal hutan sawit. Coba deh kalian perhatiin baik-baik ya. Share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Pak Prabowo ngomong soal ada sawit 3,3 juta hektar yang nggak jelas pemiliknya, ilegal lah gitu, tapi barangnya ada. Itu kan saya bilang itu dia yang mau beli loh. Ya. Gimana coba bayangin ada sawit ilegal lah gitu. Tapi 30 juta hektar. Bahkan lebih mirisnya lagi, total kerugian negara kalau dikalkulasikan mencapai 2.000 triliun rupiah. Pak Presiden saya bilang 1 hektar sawit itu bisa menghasilkan 6-8 juta rupiah per bulan. Terus dia langsung hitung. Nah, berarti 3,3 juta hektar dikali 6 juta saja yang paling itu 20 triliun. Ya. Berarti setahun 40 triliun. Dan waktu nggak tahu siapa dulu. Nambang nikel di Indonesia Timur, kok hutan Kalimantan ikut habis. Ada yang udah nonton kontennya Shanika Lawet? Yang ini kontennya, ternyata nambang nikel di Indonesia Timur juga berdampak ke hutan Kalimantan loh. Lebih tepatnya deforestasi. Padahal itu jaraknya kan udah jauh dan dipisah sama laut ya. Yang aku dengar katanya nambang nikel itu untuk transisi yang lebih ramah lingkungan. Tapi kenapa prosesnya malah mengancam hutan? Kok bisa begitu? Dari penjelasan Shanika Lawet, setelah ekstraksi nikel ada pemrosesan di mana mengubah biji nikel menjadi nikel murni atau paduannya yang kemudian digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Nah, pemrosesan tersebut yang dibutuhkan adalah energi dalam jumlah yang banyak di fasilitas tambang. Dan tentu pilihannya adalah batu bara. Batu bara diambilnya dari mana? Kalimantan. Ada laporan yang mengatakan bahwa produksi batu bara naik sekitar 40% dan kenaikan tersebut disebabkan
oleh permintaan oleh industri nikel. Country Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menegaskan bahwa faktanya pertambangan nikel telah memicu kerusakan lingkungan, pencemaran akut, dan penggusuran masyarakat adat. Menurut teman-teman gimana? Apakah produksi sesuatu yang katanya ramah lingkungan tapi proses yang rusak lingkungan itu tetap ramah? Sebanding nggak tuh? Tulis di kolom komentar ya. Perlu batu bara dari Kalimantan jadi double deforestasi. Gak apa-apa kok air laut keruh dan nelayan sengsara, kan yang penting cuan. Sekalipun menurut undang-undang, pulau kecil seperti Sangihe ini tidak diprioritaskan untuk aktivitas tambang. Tapi, hampir setiap hari warga melihat alat berat masuk untuk membongkar pepohonan dan menggali tanah bukit. Skalanya menyebar semakin luas. Padahal, putusan MA jelas loh menolak kasasi yang diajukan Menteri ESDM dan PT TMS terkait persetujuan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi PT TMS, yang seharusnya Pulau Sangihe bebas dari segala bentuk eksplorasi penambangan dan aktivitas penambangan yang dilakukan setelah putusan adalah ilegal. Tapi di lapangan, skala penambangan emas justru makin meluas. Beberapa nelayan mengatakan, sebagian pesisir di dekat kampungnya itu sudah rusak karena dialiri limbah tambang emas. Padahal, dulunya lokasi tersebut masih jadi area andalan buat para nelayan setempat mencari tangkapan laut. Dulu kalau mau ke laut cuma 1 jam. Sekarang cuma 2 jam baru sampai. Hasilnya sekarang mulai menurun. Mulai sedikit dan mendapat DP hasil. Dulunya banyak sekali orang yang gak dapat hasil. 2 boyo, 1 boyo. Kalau dulu orang sampai jaga dapat 6 boyo ikan dan apa sesulit itu ya berpihak pada masyarakat dan menjaga biota laut supaya nggak makin tercemar? Tengok dampak IKN Nusantara terkini. NASA ungkap hutan di Kaltim menyusut sejak adanya pembangunan IKN Nusantara. IKN sebut pohon eukaliptus jadi faktor tampaknya penyusutan yang dipotret satelit NASA. Diketahui, foto satelit NASA yang menunjukkan penyusutan hutan di ibu kota Nusantara IKN Kalimantan Timur, Kaltim, bikin heboh publik. Pro dan kontra mewarnai beredarnya foto satelit NASA tersebut, di mana pembangunan IKN mengakibatkan menyusutnya hutan di Pulau Kalimantan, khususnya di Kaltim. Otorita IKN pun angkat bicara mengenai foto satelit NASA tersebut. Foto yang menggambarkan komparasi perubahan pada tanggal 26 April tahun 2022 sampai 19 Februari tahun 2024 tersebut sejatinya dirilis pada tanggal 19 Februari tahun 2024 lalu, namun kembali viral Januari tahun 2025 karena diunggah ulang oleh sebuah akun media sosial pada platform X. Penyusutan tutupan hutan atau deforestasi di wilayah IKN ini juga dicatat oleh Forest Watch Indonesia (FWI). Dalam kurun waktu 3 tahun 2018 sampai tahun 2021, deforestasi di wilayah IKN mencapai 18.000 hektar, dengan 14.010 hektar diantaranya berada di hutan produksi, 3.140 hektar di area penggunaan lain. Sisanya 807 hektar di Taman Hutan Rakyat Tahura, 9 hektar di hutan lindung, dan 15 hektar di area lainnya. Catatan FWI 2023 menerangkan, sepanjang 2022 dan sampai Juni tahun 2023 luas areal terdeforestasi mencapai 1.663 hektare. Terkait hal ini, Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita IKN Pungki Widiaryanto mengakui, isu perubahan tutupan hutan di Kalimantan, khususnya IKN, memang menjadi perhatian banyak pihak, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi. Namun demikian, Pungki merasa perlu untuk memberikan klarifikasi, agar pemahaman masyarakat menjadi lebih baik. Bahwa, kondisi awal area IKN sebelum pembangunan dimulai pada 2022, didominasi oleh hutan tanaman industri, terutama pohon eukaliptus. Pertumbuhannya yang cepat dan siklus panen yang singkat, menjadikannya pilihan utama dalam hutan tanaman industri. Oleh karena itu, perubahan yang terlihat dari citra satelit mungkin mencerminkan aktivitas pengelolaan hutan tanaman industri yang sudah ada sebelumnya, terang Pungki kepada Kompas.com, Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025. Sementara, IKN dirancang dengan prinsip keberlanjutan sebagai prioritas utama.
Dari total area yang ada seluas 252.660 hektar, hanya 25% yang akan digunakan untuk bangunan, fasilitas, dan infrastruktur. Sebagian besar wilayah lainnya atau 75% akan dihijaukan kembali dengan berbagai jenis pohon khas Kalimantan, bukan hanya eukaliptus. Ini adalah upaya kami untuk menciptakan lingkungan yang lebih beragam dan kaya akan keanekaragaman hayati, lanjut Pungki. Namun demikian, Pungki menyadari bahwa pembangunan IKN menimbulkan berbagai pandangan. Seperti halnya membangun rumah dengan taman yang luas, proses pembangunan mungkin terlihat terbuka dan kurang hijau. Namun, setelah selesai, Pungki yakin IKN akan menjadi kota yang asli dan nyaman, dengan lingkungan yang mendukung kehidupan yang berkelanjutan. Untuk itu, upaya reforestasi yang berkelanjutan pun terus gencar dilakukan, seiring dengan pembangunan, demi menciptakan kembali hutan hujan tropis. Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air OIKN pun bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, untuk menanam pohon-pohon khas Kalimantan seperti meranti dan ulin. Strateginya adalah menggunakan pohon eukaliptus yang ada sebagai naungan bagi tanaman baru. Ketika eukaliptus mati, pohon-pohon khas Kalimantan akan siap tumbuh dengan baik. Sejak tahun 2022 hingga saat ini, reforestasi telah terlaksana di area seluas 8.420 hektar di wilayah delineasi IKN. Penanaman ini melibatkan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, perusahaan swasta, yayasan, dan perguruan tinggi, dalam pengelolaan rimba kota. Pungki mengakui bahwa target mengubah 65% dari luas area IKN menjadi kawasan lindung dengan tutupan hutan hujan tropis merupakan target ambisius. Ini adalah upaya besar yang memerlukan dukungan dari semua kalangan. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya reforestasi ini, imbuh Pungki. Untuk itu, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air pun mengembangkan mekanisme pendanaan yang memiliki potensi besar untuk mendukung target reforestasi. Beberapa opsi yang sedang dieksplorasi meliputi perdagangan karbon, mekanisme pemberian tax deduction, pendanaan multilateral dan bilateral, serta investasi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan dukungan finansial yang berkelanjutan untuk program reforestasi kami, tuntas Pungki. Pungki juga menjelaskan, OIKN telah melaksanakan sejumlah program untuk mendukung reforestasi dan juga membangun IKN sebagai Smart Forest City. Di antaranya yang telah dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan reforestasi IKN dengan melibatkan perguruan tinggi dan menjalin kerja sama dengan pihak internasional melalui hibah luar negeri. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan strategi reforestasi didasarkan pada penelitian ilmiah yang kuat dan praktik terbaik global. Kemudian kolaborasi dengan unit kerja di Kementerian Kehutanan seperti BPDAS Mahakam Berau, untuk mendapatkan dukungan teknis dalam rehabilitasi lahan. Selain itu, kami juga menerima penyediaan bibit gratis dari Persemayan Mentawir, yang sangat membantu dalam mempercepat proses reforestasi, tuntas Pungki.